gadis-gadis di desa itu mengadakan bar mitzvah yang sangat sakit. Setelah berusia 18 tahun, dipaksa untuk menerima pria yang merangkak masuk ke kamar kerja mereka. Dan Anda tidak bisa melawan. Kami harus melayani Anda dengan baik. Menyambut SB dengan wajah tersenyum. Jika hamil, desa juga akan memberikan bonus sebesar 100.000 kepada para pria. Awalnya saya tidak percaya dengan desa yang begitu bahagia. Sampai seorang wanita bernama Ruyan Liu menawarkan 100.000. Dia meminta saya untuk menemaninya ke Yunnan sebagai menantu palsunya. Mereka ditemani oleh saudara kembar Ruyan dan menantu palsu mereka. Hari sudah hampir malam. 3 saudara perempuan Liu Ruyan tiba-tiba gugup. Dia mengangkat kakinya dan berlari. Mereka berlari dan menjelaskan, setiap kali seorang wanita tertangkap basah di luar dalam kegelapan oleh seorang pria, tidak ada ruang untuk perlawanan. Saya pikir itu hanya sebuah lelucon saat mendengarnya. Jadi saya tersenyum dan mengikutinya. Tetapi pada saat berikutnya, adikku Liu Rusue kemudian berteriak. Dia kemudian dicengkeram oleh seorang pria yang kuat. Pria besar itu menatap Liu Rusue dengan ekspresi cabul di wajahnya. Kecantikan yang begitu indah. Beraninya Anda berkeliaran di sekitar desa pada malam hari? Kalau begitu ikutlah denganku malam ini. Merampok seorang wanita di siang bolong. Ketika saya melihat hal itu, saya langsung mencoba menghentikannya. Tapi Ruyan menghentikanku. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya pada. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menolak. Setelah mengatakan itu, dia terus berlari ke arah rumahnya. Berikut ini, tidak jauh dari situ terdengar jeritan saudara perempuannya, Liu Rusue. Saat itulah saya akhirnya mempercayai mereka. Tapi saya tidak bisa menahannya. Saya khawatir Ruyan Liu akan tertangkap juga. Kami hanya bisa berharap bahwa Liu Rusue sendiri, pacar bajingan itu sedang tidak sehat. Tetapi tidak sebelum beberapa langkah, Ruyan Liu juga menjadi sasaran seorang pria yang penuh dengan tato. Pria itu berkata dengan seringai jahat di wajahnya, "Satu lagi saudari yang luar biasa. Saya memiliki keberuntungan yang baik dalam beberapa malam terakhir. Setiap kali saya melihat Anda baru saja kembali ke desa. Aku pengecut. Saya tidak bisa membiarkan wanita saya dimanjakan oleh orang lain." Jadi dia bergegas maju untuk melindungi Ruyan Liu. Tapi pria itu menyuruh saya pergi dengan ekspresi menghina di wajahnya. "Orang-orang tidak datang ke sini untuk bersenang-senang. Jangan berpura-pura serius." Setelah mengatakan itu, dia menerkam Liu Ruyan. Tapi Ruyan tidak menghindar. Dia hanya menatap pria kuat itu dengan mata memohon. Saya menyadari hal itu. Jika saya tidak bergerak, Ruyan Liu mungkin akan berakhir seperti kakaknya. Saat ini juga, saya tidak tahu apakah Fis Liong yang memberi saya keberanian. Saya mengeluarkan pisau buah untuk pertahanan, meneriaki seorang pria untuk melepaskannya sekarang juga. Atau aku akan membunuhmu sekarang. Pria itu jelas sedikit terkejut. Biarkan Ruyan Liu pergi. Karena para pria di sini memiliki banyak teman wanita setiap harinya. Tidak akan bertarung untuk seorang wanita sama sekali. Dia bergegas untuk mengusulkan, "Jika aku bangun, jadi dia memberi saya wanitanya." Saya menolaknya dengan keras dan cepat. "Katakan padanya untuk pergi dari sini. Jika tidak, pisau tidak akan tumbuh." Saya melihat bahwa setelah beberapa kali negosiasi, saya masih terlihat ingin bertarung. Pria yang kuat itu juga sedikit takut. "Saya akan pergi dengan, tunggu saya." Setelah pria besar itu pergi, saya berlari ke atas sana seperti orang gila. Ruyan mengatakan bahwa rumahnya berada di bagian atas. Perjalanan masih jauh dari sini. Seorang pria yang kuat muncul. Mungkin ada orang kuat kedua. Untungnya, saya pergi sampai ke ujung tangga batu. Saya melihat Ruyan Liu berdiri di depan pintu kamar. Saat itulah saya menghela napas lega. Tapi saya belum sempat mengatakan apa-apa. Ruyan menarik saya ke dalam ruangan secepat mungkin. Kemudian dia menutup pintu dengan keras. Kamar ini memiliki perabotan yang sangat buruk. 1 tempat tidur dan 1 lemari pakaian. Sebuah tong. Tidak ada yang lain. Saya sedikit bingung. Lagi pula, wanita yang begitu cantik. Mengapa rumah ini begitu kumuh? Namun, saat saya hendak bertanya, tapi Ruyan Liu langsung naik ke tempat tidur. Saya sedikit cemas untuk naik ke tempat tidur. "Anda harus membuat saya hamil sekarang." Kata-kata Ruyan Liu langsung membuat saya kaget. Saya pikir dia tersentuh oleh kejantanan saya. "Itulah mengapa saya akan memberikan hidup saya kepada Anda." Tapi Liu Ruyan menghela nafas dalam-dalam. "Jika Anda tidak bisa membuat saya hamil, kau sudah mati." Pria yang menghentikan Anda adalah Wang Qiang. "Saya sudah berada di desa untuk sementara waktu. Itu sudah dilakukan dengan segala cara. Saya telah bermain dengan semua saudari cantik di desa, dan dia menyimpan dendam." Pengantin, pertengkaran fisik antar pria tidak diizinkan secara teratur. Tetapi ketika menyangkut liburan kami, Anda dapat menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan dendam. Dan kami tidak merayakan hari libur lainnya. 3 festival dalam setahun. Festival musim semi, Festival Qingming, dan Hari
Tahun Baru Imlek. Lusa adalah festival pertengahan Yuan. Segera setelah induk semang tahu saya mengandung anak Anda, dan Anda akan berada di jalur yang benar. Tolak tantangan Wang Qiang kepada Anda. Jika tidak, dia akan memukuli Anda sampai mati. Anda bisa terbunuh jika mendengarnya. Saya sedang berpikir keras. Saya benar-benar tidak menyangka masih ada tempat-tempat yang melanggar hukum seperti itu. Tapi saat aku berpikir, namun demikian, Ruyan Liu berpose sangat menggoda. Aku sangat cantik. Apakah Anda masih ragu? Saya mengerutkan bibir saya. Saya meninggalkan gagasan-gagasan duniawi di belakang saya. Dia sangat cantik. Jika Anda dapat menahan diri pada saat ini, itu bukan pria normal. Gambar berikutnya tidak bagus. Saya akan melewatkannya untuk semua orang. Ini adalah hal yang aneh untuk dikatakan. Saya tidak tahu sudah berapa ronde yang saya lalui malam ini. Saya pikir saya sangat jatuh cinta dengan Ruyan. Setiap kali saya merasa tidak bisa melakukannya. Segera setelah Anda minum air, saya memiliki banyak energi dalam diri saya. Ketika saya bangun keesokan harinya, hari sudah hampir tengah hari. Liu Ruyan buru-buru menyeret saya untuk menemui neneknya. Lagi pula, inti dari perjalanan ini adalah karena nenek sedang sakit keras. Kami akan membagi kekayaan keluarga. Yang lain telah mendahului. Hanya aku. Pada saat itu, seorang pria tua dengan rambut penuh sedang duduk di tempat tidurnya, dan kerutan yang dalam. Rasanya sedikit pahit. Sekilas tentang, saya hanya merasa sedikit takut di dalam hati. Ini pasti nenek Ruyan. Tapi dia bilang dia sedang sekarat. Mengapa Anda merasa sangat energik? Yang lebih menakjubkan lagi bagi saya adalah bahwa ada sebuah kuburan di kepala tempat tidur itu. Monumen setinggi setengah meter di depan pintu. Bahkan ada beberapa pengorbanan. Setelah Ruyan memperkenalkan saya kepada nenek, nenek memiliki seorang wanita paruh baya. Keluarkan ketiga saudari itu terlebih dahulu untuk berbicara dengan ketiga menantu kami. Ketika mereka keluar, nenek kemudian berdiri. Kata tiga orang yang datang jauh-jauh ke sini. Saya tidak tahu apakah saya bisa beristirahat dengan nyenyak. Pada titik ini, Lei Hao adalah orang pertama yang mengatakan bahwa desa ini terlalu manusiawi. Anda dapat bermain di mana saja. Dia kelelahan. Nenek mendengarnya, dan mereka terlihat sangat peduli dengan wanita. Jangan minum terlalu banyak. Lihatlah kondisi pikiran Anda. Saya khawatir kita membutuhkan lebih banyak moderasi. Dengarkan dia. Saya mendongakkan kepala untuk melihat Raygood. Dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Dibandingkan dengan zombie dalam film, bahkan tidak mendekati. Kemudian nenek menatapku dan Lin Feng lagi. Kata Lin Feng, kenapa kau tidak menyentuh seorang wanita tadi malam? Tapi ekspresi Lin Feng hambar. Saya tidak tertarik dengan para wanita di desa ini. Lei Hao, di sisi lain, buru-buru mengejek. Sampah adalah sampah. Mengapa Anda berpura-pura tidak tertarik? Saat ini, nada suara nenek menjadi serius. Kalau begitu, tidak ada gunanya Anda datang ke desa kami. Sebaiknya kau kembali. Di sela-sela itu, saya mendengarkan dengan takjub. Apa yang sedang terjadi di sini? Itulah yang harus Anda lakukan ketika Anda datang ke desa Anda. Kita semua di sini untuk mendapatkan uang. Tetapi pada saat yang sama, saya senang. Untunglah saya menghabiskan malam bersama Ruyan Liu tadi malam. Kalau tidak, nenek pasti akan mengusirnya juga. Namun demikian, memang benar bahwa nenek ini juga memiliki mata yang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengetahui sekilas bahwa Lin Feng tidak tidur semalam. Saya pikir Lin Feng akan membalas. Tapi dia mengubah karakternya yang dingin. Itu berarti saya hanya lelah dari perjalanan kemarin. Jangan khawatir, aku akan membuat cucumu menangis malam ini. Nenek mengangguk puas mendengarnya. Dia tidak terus berbicara tentang melepaskan Lin Feng, dan kemudian mengalihkan pandangannya kepada saya. Dia menyuruh yang lain untuk keluar. Anda ingin berbicara dengan saya sendiri. Saya bahkan lebih bingung lagi. Saya tidak tahu mengapa nenek meninggalkan saya sendirian. Dan pada saat itu nenek tersenyum. Jika saya tidak salah, Ruyan seharusnya telah dihamili. Jika Anda benar-benar hamil, saya akan menghadiahi Anda dengan 100.000 dan menikahkan Ruyan denganmu. Jika Anda bisa membuat Ruosue dan Ruyu hamil, saya akan menikahkan mereka dengan Anda juga dan memberi Anda uang sekaligus sebesar 500.000 juta. Hal ini sulit dipercaya bagi saya. Meskipun gambar ketiga saudara perempuan itu muncul dalam benak saya, tapi ini adalah masalah hidup dan mati. Untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang dapat diandalkan, saya buru-buru menolak tawaran nenek. Lalu saya berkata, saya tidak punya apa-apa selain asap di dalam hati saya. Nenek tersenyum canggung. Dia jelas tidak mengharapkan saya untuk mengatakan tidak, tapi sekarang saya sudah mengatakannya. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi mereka menyuruh kami makan siang terlebih dahulu. Saat ini meja sudah dipenuhi dengan semua jenis ikan dan daging besar. Tapi saya tidak melihat satupun hidangan sayuran hijau. Tapi itu aneh. Saya selalu merasa bahwa semua hidangan, semuanya terasa sama, atau rasa daging mentah. Tapi lihat bagaimana tidak ada orang lain yang bereaksi. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya pikir mungkin saya suka makanan pedas. Hanya saja, rasanya lebih berat. Setelah makan malam, kami berjalan keluar dari kamar bersama-sama. Lin Feng meminta saya untuk pergi ke desa. Tidak ada yang lebih baik untuk saya lakukan, dan saya setuju dengan hal itu.
Liu bersaudara tidak ikut bersama kami. Mereka bilang besok adalah festival pertengahan Yuan. Kami akan pergi ke rumah pemimpin untuk mendapatkan hadiah sebelum liburan. Jadi, ia tidak ikut bersama kami. Adapun si bangsat Luiho, dia memiliki masalah dengan saya karena mencuri mantan pacar saya. Saya selalu berpikir bahwa dia adalah orang yang jahat. Segera setelah saya selesai makan, saya berlari menuju kaki gunung. Dia tampaknya telah menemukan bagian yang menyenangkan. Lin Feng dan saya terus berjalan selama setengah jam. Dia baru saja membuka mulutnya. Apakah menurut Anda desa ini sangat aneh dan ada yang salah dengan makanannya? Aku mengangguk, menegaskan idenya. Ada kotoran di dalam ruangan dan makanannya terasa tidak enak bagi saya. Dan adat istiadat desa ini sungguh luar biasa. Saat kami berbicara, kami tiba di pusat kegiatan di kaki gunung. Ada sekitar selusin pria yang sedang mengobrol tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi mereka terlihat pucat bagi saya. Lingkaran hitam tebal di bawah mata. Lei Hao dan Wang Qiang juga termasuk di antara kelompok obrolan. Memang benar bahwa segala sesuatunya datang bersamaan. Orang-orang dibagi berdasarkan kelompok. Mereka masih mendiskusikan bagaimana mereka akan mengajar besok. Saya tidak memperhatikan mereka. Kemudian ia berbalik dan berjalan ke pusat kegiatan. Pintu ke pusat kegiatan terbuka, kecuali untuk 4 meja abad ke-8 di bagian tengah. Yang tersisa hanyalah beberapa lusin tempat tidur, dan tempat tidurnya sangat berdekatan satu sama lain, dan semuanya dipisahkan oleh kelambu. Saya bertanya kepada Lin Feng dengan sedikit keraguan, apa gunanya memiliki begitu banyak tempat tidur di pusat aktivitas ini? Tapi setelah pertanyaan itu, sehelai rambut kuning tiba-tiba keluar dari sana. Anda baru di sini, bukan? Pada malam hari ada banyak wanita di sini. Saya telah mengubah 7 atau 8. Wajah pria itu menjadi semakin pucat. Rasanya seperti mayat hidup. Kali ini, Lin Feng berkata tanpa ekspresi, Anda tidak jauh dari kematian. Dia pergi ke arah lain. Dan karena saya sedang memilah-milah sepatu, tiba-tiba melihat ke bawah tempat tidur. Tetapi tidak masalah jika Anda tidak melihatnya. Saya terkejut ketika melihatnya. Ada kuburan di bawah tempat tidur. Nisan makam itu tepat di seberang tempat saya berjongkok. Saya sangat takut dan langsung mengumpat. Tetapi Lin Feng berkata dengan acuh tak acuh bahwa tidak perlu melihatnya. Di bawah setiap tempat tidur, semuanya. Ayo, suara agak rendah. Sepertinya Anda takut seseorang akan mendengar Anda. Dan dia tampaknya tidak peduli tentang hal itu. Ruyan Liu pernah berkata, kebiasaan di desa mereka adalah ketika seseorang meninggal, menguburkan orang mati di tempat di mana Anda mati, disitulah Anda dikuburkan. Dengan kata lain, para pemilik kuburan tersebut meninggal di tempat tidur mereka, tepat ketika saya masih memikirkannya. Namun tiba-tiba sang ibu memerintahkan semua orang untuk berkumpul di atas panggung. Dia ingin mengatakan sesuatu. Ketika kita tiba di tempat tujuan, banyak orang berkumpul di sini. Hampir semua pria datang. Ada banyak gadis cantik di atas panggung. Mereka menggaruk-garuk kepala, tersenyum genit pada para pria. Ada 3 saudara perempuan dalam keluarga ini. Adegan ini saja, biarkan para pria di atas panggung. Ada banyak peluit dari para hooligan. Bahkan ada beberapa yang mulai menggunakan bahasa yang tidak senonoh, mulai berteriak dan menjerit. Pada saat itu, seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa berjalan ke atas panggung. Hadirin sekalian, saya Big Ice, pemimpin tim. Karena kutukan desa kuburan massal, para perempuan di desa kami hanya ada kesempatan untuk hamil di sekitar festival musim dingin. Alasan mengapa? Itulah mengapa saya membayar semua orang di sini untuk membantu saya. Malam ini jam 8 malam, para wanita di belakang saya. Anda berada di bawah belas kasihan Anda selama sisa malam itu. Mereka akan berada di tengah-tengah aksi tepat waktu. Anda sekarang dapat mencari favorit Anda. Langsung ke pusat aktivitas di malam hari dan ambil. Mereka tidak akan melakukan perlawanan selama tidak mengancam jiwa. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi ada satu aturan yang harus Anda ikuti. Tidak ada perkelahian dalam bentuk apapun yang akan ditoleransi, atau mereka akan diusir dari desa. Dendam hanya dapat diselesaikan di atas ring pada hari festival tahun baru Imlek. Big Ice selesai. Suasana hati para pria di atas panggung langsung meningkat. Saya tidak sabar untuk segera naik ke sana dan mengambilnya. Ini adalah Ruyan Liu. Datanglah padaku, mengambil tangan saya. Kau harus melindungiku di malam hari. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh wanita lain. Saya mengangguk dengan cepat. Jangan khawatir, Ruyan. Saya yakin saya akan baik-baik saja. Saya di sini untuk menjagamu. Wang Qiang, yang saya singgung sebelumnya, tapi menatapku dengan tajam. Saya harap Anda masih memilikinya di dalam diri Anda. Sampai jumpa di atas ring besok sore. Melihat tampilan Wang Qiang yang sombong, aku sangat kesal. Tapi itu saja. Jika memang harus begitu, saya tidak begitu yakin bisa mengatasinya. Tapi dia benar-benar akan mengejarku. Saya akan melawannya dengan pisau buah. Dan saat itulah hal itu terjadi. Seorang wanita kecil yang kurus. Lalu tiba-tiba dia menarik saya ke samping. Anda memiliki dendam terhadap Wang Qiang, bukan? Dari sorot matanya, dia tidak terlihat memusuhi saya. Tapi Liu Ruyan menatapnya. Tapi itu menjijikan. Meng Yun, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya sudah mengetahuinya. Jangan ikut campur. Tetapi Meng Yun berkata dengan sangat yakin. Tidak ada
ada yang dapat Anda lakukan. Aku yakin kau tidak hamil. Kata-kata itu tampaknya membuat Liu Ruyan kesal. Dia langsung mendorong Meng Yun pergi. Itu bukan urusan Anda. Ini bukan keputusan Anda. Sang bapak bangsa hanya bisa mengonfirmasikannya. Aku akan menemukannya sekarang. Banyak hal yang saya pikirkan. Siang, Nenek Ruyan mengatakan bahwa ia seharusnya hamil. Tapi Meng Yun ini mengatakan bahwa dia pasti tidak hamil. Apakah Anda hamil atau tidak? Saya ingin tahu. Jadi kami pergi bersama Liu Ruyan ke rumah sang ibu. Permukaan jalan, Ruyan mengatakan Meng Yun adalah seorang wanita yang terkenal kejam. Selalu berusaha merayu pria lain. Pria bernama Wang Qiang itulah yang membawanya kembali. Ternyata dia tidak diinginkan. Dia punya dendam. Dia hanya ingin menggunakan saya untuk memberi pelajaran kepada Wang Qiang. Mendengarkan Ruyan Liu, saya tidak bisa tidak merasa sedikit sedih. Pria bernama Meng Yun ini tidak terlihat seperti. Tapi Ruyan tidak punya alasan untuk berbohong kepada saya. Kami akan segera tiba di rumah kepala suku. Namun kami mendapat kabar yang mengecewakan. Ruyan Liu tidak hamil. Namun, ia tidak patah semangat. Dan saya diminta untuk kembali bekerja. Dia tidak bisa menahannya. Biarkan saya dipukuli sampai mati oleh Wang Qiang. Saya melihat perilaku baik Ruyan Liu. Dan saya merasa sedikit lebih kasihan padanya. Dia bukan orang yang rakus akan hukuman. Semua kesenangan ini hanya untuk mencoba menyelamatkan saya. Segera setelah saya kembali ke kamar, dia tidak bisa menunggu. Saya sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Tidak ada lagi keraguan atau rasa malu. Namun, tiba-tiba ia menunjuk ke liontin gigi anjing yang melingkar di leher saya. Dapatkah Anda melepaskan benda ini? Ini menyakitiku. Kakak perempuan saya memberikannya kepada saya 2 hari yang lalu. Dia mengatakan kepada saya untuk menyimpannya setiap saat agar saya tetap aman. Tetapi jika dibandingkan dengan keindahan, saya melepasnya dan memasukkannya ke dalam saku. Lihat saya menyimpan liontin gigi anjing. Ruyan Liu tampak lega. Itu datang ke arah saya. Itu bukan bagian yang bagus. Saya melewatkannya untuk semua orang. Waktu menunjukkan pukul 19 ketika kami berhenti. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi yang sangat membingungkan saya adalah Ruyan Liu semakin bersemangat. Dia memberi saya istirahat. Pergi dan bawakan aku makan malam. Setelah Ruyan Liu keluar, saya mengeluarkan ponsel saya dan akan memeriksa waktu. Namun, pantulan diri saya pada layar mengejutkan saya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya memiliki lingkaran hitam yang begitu tebal di wajah saya. Jika persalinannya lama, bisa jadi. Tapi saya hanya tinggal sebentar lagi. Seperti itulah tampilannya. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Saat ini, tiba-tiba saya teringat apa yang saya lihat di ruang aktivitas. Jadi, saya menyalakan senter ponsel saya dan menyorotkannya di bawah tempat tidur. Tetapi, tidak masalah jika Anda tidak mengambil gambar. Saya terkejut ketika melihatnya. Benar-benar ada kuburan di bawah tempat tidur ini. Ada foto bunuh diri hitam putih di atasnya. Tapi itu tertutup debu. Saya tidak bisa melihat fitur saya. Pada titik ini, napas saya perlahan-lahan menjadi cepat. Perasaan tidak enak menghampiri saya. Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, dengan gemetar saya menyeka debu yang menempel. Namun, pada saat berikutnya saya merasa takut. Anda harus jatuh ke bawah tempat tidur. Karena foto hitam putih itu adalah foto asli Ruyan Liu. Dan senyum menyeramkan tersungging di bibirnya. Sepertinya ia berkata, "Datang dan temani aku." Saya bangun dari tempat tidur dengan tergesa-gesa. Saya merasa jantung saya akan berdetak kencang. Ruyan Liu jelas baik-baik saja. Tapi mengapa ada kuburan yang menjadi miliknya? Untuk sesaat, saya merasa otak saya seakan-akan mau runtuh. Pada saat ini, Ruyan Liu tiba-tiba muncul di depan pintu. Kerutan di wajah saya. Aku melihat Ruyan Liu keluar dari itu. Tangan secara tidak sadar terasa ke samping. Saya tidak bisa tidur. Saya mencari ponsel saya. Saya tidak tahu di mana ponselnya. Dan Ruyan Liu, dan tanpa ekspresi, melihat ponsel yang terjatuh di bawah tempat tidur. Tiba-tiba tersenyum dan berbisik, "Apakah Anda melihat kuburan di bawah tempat tidur?" Saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu pada saat ini, karena senter ponsel masih menyala. Jadi aku mengangguk dalam diam. Dia menatap Ruyan Liu. Saya harap dia akan memberi saya satu yang bisa saya jalani. Ini adalah penjelasan yang sangat logis. Namun Ruyan Liu hanya tersenyum. Katanya, ini adalah kebiasaan yang diwariskan di desa. Para tetua desa mengatakan bahwa mereka tidur di tempat tidur dengan kuburan mereka sendiri di atasnya. Anda bisa hidup lebih lama. Dengarkan dia. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada titik ini, hati saya lebih yakin. Desa ini tidak sesederhana itu. Pada saat itu, Ruyan Liu sepertinya menyadari kelainan saya. "Cepat beri aku ciuman di pipi, ayo makan dulu." "Jangan pikirkan hal itu. Saya tidak terbiasa dengan hal itu ketika saya memulai. Tetapi Anda akan terbiasa nantinya. Aku tidak memberitahumu. Saya khawatir Anda akan khawatir." Dia mengusap pundak saya dengan penuh perhatian. Pada titik ini saya buru-buru menyingkirkan kecurigaan saya, mengambil sumpit dan memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Masih terasa hambar. Jangan katakan asin. Rasanya bahkan tidak seperti daging pada umumnya. Satu gigitan dan saya akan kembali. Saya tidak bisa makan lagi. Ruyan tampak
tampaknya sudah menyadari bahwa saya tidak menyukai ini. Agak meminta maaf, kami makan seadanya di desa kami. Tidak ada yang menanam cabai. Apakah Anda tidak terbiasa dengan itu? Dia mengatakan hal itu dan itu membangunkan saya. Karena saya tidak melihat ada orang yang menanam cabai. Dan di desa ini, saya bahkan tidak melihat kebun sayur. Saya bahkan tidak melihat hewan peliharaan. Desa umum, ada beberapa ayam dan bebek di luar sana. Dan saya sudah lama berada di desa. Tidak ada ayam atau bebek yang terlihat. Dan tidak ada babi atau sapi. Bahkan tidak mendengar gonggongan. Jika memang itu masalahnya. Dan dari mana daging yang kita makan berasal? Kalau dipikir-pikir, aku takut. Saya mencoba menekan gejolak batin saya. Cobalah untuk bersikap normal. Untungnya Ruyan Liu tidak menyadari kepanikan saya. Hanya tersenyum padaku. Mari kita pergi ke pusat aktivitas. Banyak pria yang memandang saya secara berbeda di siang hari. Kau harus melindungiku nanti. Saya mengiyakan tanpa berpikir panjang. Meskipun desa ini sangat aneh. Tapi Ruyan tidak membahayakan saya. Saya berpakaian dengan terburu-buru. Saya memasang liontin gigi anjing yang diberikan oleh saudara perempuan saya di tubuh saya. Kemudian dia menyentuh belati di pinggangnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk merasa aman. Pendeta Tao tua yang saya temui dalam perjalanan mengatakan bahwa saya sedang dalam perjalanan untuk dirampok. Saya harus waspada. Ruyan Liu memperhatikan gerakan saya dan tidak menghentikannya. Hanya saja, ia melihat liontin gigi anjing dengan tatapan mata yang sedikit rumit. Dia menyuruh saya menunggunya di luar. Mereka harus mengenakan seragam ke pusat kegiatan. Kami adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah. Bersiaplah untuk melakukan observasi di lokasi. Namun Ruyan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang memiliki gangguan mental. Menolak saya tanpa alternatif lain. Saya harus keluar dan menunggunya. Namun, segera setelah saya meninggalkan rumah, saya melihat Yume-kun yang pernah saya temui sebelumnya datang ke arah saya. Kemudian dia membawa saya ke sudut yang sepi. Pertama, dia bertanya kepada saya mengapa saya menjadi begitu layu dan tidak. Zimmer menunggu saya untuk menjawab. Dia menyodorkan botol kecil berwarna hijau kepada saya. Biarkan saya berada di atas ring besok untuk pertandingan saya dengan Wang Qiang. Letakkan ini di tangan Anda. Siapapun yang menyentuh kulit saya akan mati. Saya mendengar dia mengatakan itu. Sebaliknya, ia ragu-ragu. Meskipun saya ingin memberi pelajaran kepada Wang Qiang, namun saya tidak berniat untuk membuatnya mati. Tapi Meng Yun berkata dengan serius, jika Anda tidak ingin dia mati, kalau begitu, Anda harus mati saja. Percayalah pada tempat ini. Mengapa Anda tidak bersikap sedikit lebih kejam? Tidak ada cara untuk hidup. Meng Yun selesai. Dia berbalik dan pergi. Saat ini, Ruyan Liu juga kebetulan keluar dari ruangan. Kemudian dia menyeret saya ke pusat kegiatan. Pada saat kami sampai di pintu masuk pusat kegiatan, ada banyak pria yang berdiri di ambang pintu. Dua wanita paruh baya yang sedikit lebih tua berjaga di depan pintu. Untuk saat ini, hanya wanita dari desa yang diperbolehkan pergi ke pusat aktivitas, dan orang-orang yang seperti serigala dan harimau semuanya diblokir. Ketika semua wanita telah masuk, wanita paruh baya yang menjaga pintu mengumumkan kepada semua orang, acara malam ini adalah ketulusan tanpa pamrih dari desa Lumpi Greve untuk Anda semua. Para perempuan di desa kami dilarang berbicara di dalam pusat aktivitas, kecuali suara yang istimewa. Tentu saja, siapapun juga tidak diperbolehkan menggunakan cahaya untuk menemukan. Saya tahu bahwa sebagian dari Anda mungkin memiliki wanita favorit, namun ini semua tentang keberuntungan. Saatnya untuk beristirahat sejenak. Aku akan membiarkanmu masuk. Segera setelah wanita paruh baya itu selesai berbicara, saya mengumpat dalam hati. Sebelumnya, Geizhou pernah melakukan kesalahan. Bukan hak kami untuk memilih. Itu hanya umpan. Ini hanyalah cara untuk membuat semua orang datang. Aturannya sangat sakit sekarang. Kemungkinan saya bertemu dengan Ruyan Liu hanya beberapa persen. Lin Feng yang berada di sampingku menatapku dan juga tersenyum tak berdaya. Sepertinya rencanamu untuk melindungi Ruyan Liu sia-sia. Saya mengangguk agak terengah-engah. Ini adalah masalah. Saya mencoba untuk mencapai titik ini. Suara keras Lei Hao terdengar. Hadirin sekalian, mohon bermurah hati jika saatnya tiba. Kita semua melakukan ini bersama-sama. Niat si bajingan itu sudah jelas. Ini hanya tentang keinginan untuk mengalami lebih banyak wanita. Namun, Lin Feng mendengus dingin. Tiba-tiba Lei Hao berkata dengan keras, saya tidak akan beralih dengan Anda. Kau sakit. Aku tak ingin mati secepat ini. Kata-kata Lin Feng menyebabkan protes besar. Bagaimanapun, tempat ini tidak terlindungi. Jika ada masalah yang nyata, kemudian gantung semuanya. Lei Hao mengertakkan gigi karena marah pada kata-kata Lin Feng. Tetapi dia juga tahu, saya yakin kita tidak bisa melakukannya sekarang. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan diusir dari desa. Dia hanya mendengus. Jangan sombong. Besok adalah hari kematian Anda. Saat ini, Wang Qiang di samping mulai berbicara untuk Lei Hao. Jangan khawatir tentang apa yang mereka katakan. Jika saudara Lei bersedia, saya, Wang Qiang, akan menjadi orang pertama yang beralih dengan Anda. Rupanya kedua orang bau ini, mereka sudah mengenakan celana yang sama. Saya mendengar Wang Qiang mengatakan itu. Lucu sekali. Wang Qiang, Anda pasti
pasti memiliki masalah karena diri Anda sendiri. Itulah mengapa Anda adalah orang yang rusak, bukan? Anda hanya bekerja bersama. Di awal kata-kata ini, Wang Qiang langsung marah besar. Seseorang di luar kendali. Dia datang dan menendang saya di bagian belakang. Saya mengelim dan menggunting, dan tidak melawan. Tengoklah ke belakang dan tataplah wanita paruh baya itu, menandakan bahwa Wong Keung ini telah melanggar aturan. Wanita paruh baya itu mengangguk. Seharusnya saya juga mengerti maksud saya. Dia menunjuk ke arah Wang Qiang dan mengatakan Anda telah didiskualifikasi. Jika Anda melakukannya lagi, besok Anda akan bergelantungan di pohon belalang sepanjang hari. Saya langsung protes. Ini tidak adil. Dia membuat saya tertarik. Apa gunanya didiskualifikasi begitu saja? Bukankah Anda seharusnya bergelantungan di pohon belalang sepanjang hari? Wanita paruh baya itu mendengus dingin. Itu karena Anda memprovokasi dia dengan kata-kata Anda. Dia punya alasan untuk memukul Anda. Jika Anda memprovokasi saya sekali lagi, kalau begitu, kita juga akan kehilangan hari ini. Terlambat masuk ke pusat kegiatan. Wanita paruh baya itu mengatakan ini. Perhitungan saya telah meleset. Saya berpikir untuk menggunakan aturan untuk membuat Wang Qiang dihukum. Maka saya tidak perlu melawannya. Tetapi saya tidak mengharapkan hasil seperti itu. Mungkin melihat celah dalam aturan ini. Lei Hao benar-benar memprovokasi Lin Feng juga. Lin Feng, kau brengsek. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Besok kau akan mati. Segera setelah Lei Hao selesai berbicara, Lin Feng kemudian menampar wajah Lei Hao. Lei Hao tiba-tiba bingung dengan cambuk itu. Dia tidak menyangka akan hal itu. Lin Feng benar-benar akan menamparnya. Namun, dia malah tertawa dan bukannya marah. Sebaliknya, mereka mulai menggugat. Wanita paruh baya itu mengangguk-angguk mendengar hal tersebut. Dia menunjuk ke arah Lin Feng. Katanya, Anda juga akan kehilangan akses ke pusat aktivitas. Saya memandang Lin Feng dengan sedikit kebingungan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Berjudi seperti itu ketika Anda tahu bahwa Anda akan didiskualifikasi. Mungkin dia benar-benar tidak menyukai kegiatan ini. Lagi pula, dia bahkan tidak tertarik dengan saudara perempuan Ruyan Liu yang ekstrim, membuat keributan. 10 menit berlalu dengan cepat. Perempuan paruh baya itu tidak lagi memperhatikan konflik yang terjadi. Hanya berteriak bahwa inilah saatnya. Semua orang bersiap untuk memasuki pusat aktivitas. Tidur satu malam bernilai 1000 keping emas. Tolong hargai itu. Gerbang tidak akan dibuka sampai setelah matahari terbit besok. Kemudian kita semua bisa pergi sendiri. Segera setelah wanita paruh baya itu selesai berbicara, orang-orang itu seperti binatang. Aku akan masuk, tetapi ketika saya pergi ke pusat aktivitas, tapi saya sudah lama ragu-ragu dan tidak di tempat tidur manapun. Ada 2 alasan untuk hal ini. Yang pertama adalah karena saya tidak tahu di mana Ruyan berada, dan satu lagi karena saya tahu ada seseorang di bawah tempat tidur. Saya tidak yakin bisa melakukan ini. Namun, tepat ketika saya ragu-ragu, kelambu di tempat tidur tiba-tiba terangkat. Sebuah tangan datang entah dari mana, menyeretku ke tempat tidur. Ada momen sukacita di hati saya, mampu mengambil inisiatif. Saya pikir Ruyan yang menyeret saya ke sana, tetapi cahayanya terlalu gelap. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Namun, pada saat ia mencondongkan badannya, dan kemudian saya bereaksi, dia bukan Ruyan Liu. Bagaimanapun, saya telah memeluk Ruyan Liu berkali-kali. Meskipun sosok gadis ini mirip dengan Ruyan, tapi dia sedikit lebih mungil dari Ruyan Liu, dan gerakannya pun kaku. Saya tidak memiliki pemahaman seperti yang dimiliki oleh Ruyan dan saya. Namun, sebelum saya bisa bertanya, dan dia dengan lembut menutup mulut saya, katakan padaku untuk tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, aroma samar-samar mencapai lubang hidung Anda. Aku mencium baunya. Ada sesuatu yang menyegarkan tentang hal itu. Dan dalam lingkungan ini, saya benar-benar tertidur lelap. Saya hanya ingat dia berbisik di telinga saya. Tetap di tempat, jangan bergerak. Saya akan mengurus sisanya. Ketika aku bangun lagi, saat itu tengah malam, wanita di sampingnya meringkuk, berbaring di sampingku. Tenang, ia adalah anak yang baik. Saya menghela napas lega. Saya mendapatkan tidur yang nyenyak, dan dengan semangat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan berat di kepala saya. Dan sebelum Lin Feng berkata, Anda tidak mendapatkan lingkaran hitam karena Anda tidak ingin tidur. Itu karena saya tidak bisa tidur. Tapi sekarang aku tertidur. Saya tidak lupa. Saya di sini untuk melindungi Ruyan Liu. Tetapi tidak berjalan seperti itu. Saya tidak hanya tidak menemukannya. Sebaliknya, dia tidur di tempat tidur orang lain. Saya mengangkat selimut dan kelambu, memperhatikan lingkungan sekitar dengan baik. Namun, hari masih gelap. Tapi saya akan turun dan mencari jalan untuk menemukan Ruyan. Tapi saat itu, sebaliknya, suara menjijikkan Lei Hao terdengar di telinganya. Aku sudah mencarimu. Aku heran pacarmu tidak menemukanmu. Saya sedang terburu-buru. Bangunlah dari tempat tidur dengan cepat. Meraba-raba ke arah datangnya suara. Tapi
saya bahkan belum sampai setengah jalan. Aku mendengar Ruyan Liu jeritan. Ini bukan satu-satunya suara di pusat aktivitas, tetapi suara itulah yang paling menyengat bagi saya. Penghinaan yang luar biasa membuat saya kehilangan kendali atas emosi saya. Saya membuka kelambu. Letakkan tangan Anda di pinggang Anda. Aku akan mengeluarkan belatiku dan menikam Lui Ho bajingan itu 2 kali. Tapi sentuhan ini, saya tidak percaya saya melewatkannya. Belati yang kusembunyikan di pinggangku telah hilang. Pada saat itu, Lei Hao dengan keras menggulung. Dengan senyum yang buruk di wajahnya, dia mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah pecundang. Anda di sini untuk mati, bukan? Sekarang hari sudah mulai terang. Saya sudah bisa melihatnya dengan sangat samar. Sepasang mata hitam Lei Hao, warnanya hampir ungu. Ini sangat jelas. Saya tahu Lei Hao tidak akan berani melakukannya. Jadi saya memprovokasi dia untuk memukul saya jika bisa. Tetapi kemudian terdengar suara tamparan di wajah. Hanya saja, ini bukanlah sebuah tamparan di wajah saya. Sebaliknya, Lei Hao menghancurkan wajah Liu Ruyan. Aku tidak akan memukulmu. Aku memukul wanita Anda. Selama saya bahagia, saya bisa saja mengalahkannya setengah mati. Apa pedulimu? Dan pada saat itu Ruyan Liu mengeluarkan jeritan kesakitan yang teredam. Dan kemudian mulai terisak sedikit. Dia terbaring di sana dengan wajah tertutup. Sulit untuk ditonton. Untuk mencegah Ruyan Liu menderita lagi, yang bisa saya lakukan hanyalah menatap Lei Hao dengan kejam. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa hari ini pada siang hari di atas ring, aku akan membunuh bajingan ini. Pada saat itu, sebuah gong berbunyi. Suara agung wanita paruh baya itu terdengar lagi. Waktunya telah tiba. Semua wanita kembali ke rumah mereka secepat mungkin. Semua pria sedang beristirahat di pusat aktivitas. Kami akan membawakan Anda sarapan untuk menyegarkan diri Anda. Dengarkan suara itu. Di dalam pusat kegiatan, terjadi keributan. Itu kurang dari setengah menit. Semua wanita berlari keluar dari pusat kegiatan. Dan tentu saja, Ruyan Liu dan Lei Hao memuntahkan seteguk omong kosong ke arahku. Anda menghargai kehidupan. Beberapa jam terakhir. Setelah itu, ia menuju ke meja di tengah-tengah acara. Aku mendengus jijik. Sekarang kita telah membuat kesepakatan. Tidak ada gunanya mundur. Selain itu, saya membawa belati. Sampai sekarang, saya tidak mendengarnya dari siapapun. Argumen bahwa Anda tidak dapat menggunakan senjata di dalam ring. Tepat ketika saya masih membayangkan rencana untuk cincin itu. Perilaku aneh orang-orang ini mengganggu pikiran saya. Orang-orang ini, Anda seperti baru saja melarikan diri dari padang pasir. Berkumpullah di sekeliling tangki. Semua orang hanya gogo. Semangkuk besar air. Di antara mereka ada si rambut kuning yang memulai percakapan dengan kami kemarin. Dibandingkan dengan kemarin, dia bahkan lebih tertekan hari ini. Pada titik ini, dia tampaknya sakit parah. Duduklah di bangku. Kaki saya gemetar tak terkendali. Frekuensinya juga sangat tinggi. Tentu saja semua orang di sini berkulit putih bersih. Dan lingkaran hitam di bawah mata Anda pada dasarnya ada batasnya. Seperti orang mati berjalan. Tetapi kesadaran orang-orang ini masih merupakan kesadaran mereka sendiri. Mereka semua masih dalam semangat yang tinggi. Mendiskusikan topik-topik yang vulgar. Lihat di sini. Saya buru-buru mengeluarkan ponsel saya dan mengambil foto diri saya sendiri. Namun yang mengejutkan saya tidak percaya lingkaran hitam di bawah mata saya telah benar-benar hilang. Saat itulah aku tiba-tiba teringat tadi malam. Gadis yang memainkan permainan. Saya tidak tahu siapa dia. Jika dia tidak menjagaku tadi malam, saya harus berada dalam kondisi yang sama dengan orang-orang ini hari ini. Dia jelas berusaha menyelamatkan saya. Tidak hanya, tetapi juga aroma samar kayu cendana yang saya cium tadi malam menidurkan saya dengan segera. Butuh tidur ini untuk mengembalikan saya ke diri saya yang normal. Saya berhutang budi kepadanya untuk semua maksud dan tujuan. Dengan mengingat hal itu, saya segera mencari tempat tidur yang kemarin. Bagaimanapun juga, belati itu adalah kunci untuk mengalahkan Thunder. Tapi saya sudah mencarinya dan tidak bisa menemukannya. Tidak hanya itu, tetapi tiba-tiba saya menemukan gigi anjing di saku saya telah hilang. Tiba-tiba saja saya menjadi sangat gugup. Kakak perempuan saya juga mengatakan hal yang sama. Leontin Giok itu adalah sesuatu yang sangat disayanginya. Dia mengatakan kepada saya dalam 3 untuk menjaganya tetap aman. Jika Anda kehilangannya, saya tidak tahu betapa sedihnya adik saya nantinya. Keduanya penting bagi saya. Saya mengeceknya saat keluar. Bawalah bersama Anda. Jika ada, pasti akan rontok. Aku yakin aku akan jatuh di tempat tidur ini. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kemungkinan besar gadis itu mengambilnya. Dan dengan mengingat hal itu, saya akan pergi untuk mencari gadis ini. Tapi saya baru saja akan pergi. Sepasang wanita paruh baya datang dengan membawa sepanci besar daging. Dia menyuruh semua orang untuk makan lebih banyak daging. Menebusnya. Saat mereka berbicara, para pria bergegas maju dalam kerumunan. Mata masing-masing berbinar-binar. Rasanya sangat lezat. Tetapi saya tidak memiliki selera makan sedikit pun. Barang itu benar-benar berbau harum. Menyantapnya adalah cerita lain. Memikirkan makanan yang saya makan 2 hari yang lalu, saya masih merasa mual. Pada saat itu, seorang wanita paruh baya menyadari ketidaknormalan saya. Dia menatap wajah saya dengan serius. Tanyakan kepada
kepada saya dengan serius jika Anda tidak sarapan. Dan apakah Anda tidur sepanjang malam kemarin? Sehubungan dengan hal ini, saya tidak menyangkalnya. Dan dia ingin bertanya tentang identitas gadis itu. Namun, wajah wanita paruh baya itu tenggelam. Dengan keras menegurku, pusat aktivitas ini bukanlah tempat bagi Anda untuk tidur. Karena Anda tidak melakukan apa-apa. Lalu mengapa Anda di sini? Menurut aturan desa, gadis itu pasti dipukuli. Mendengarkan wanita paruh baya, aku terbakar. Namun, gadis itu menolong saya kemarin. Jika itu yang diperlukan untuk dipukuli, itu tidak masuk akal. Wajah saya terlihat cemberut, mengumpat dengan keras di bawah nafasnya. Apakah Anda harus melakukan semua hal itu untuk datang ke sini? Aturan omong kosong macam apa ini? Wanita paruh baya itu mungkin tidak menyangka bahwa saya akan marah secara tiba-tiba. Dia membeku sejenak. Kemudian dia menjelaskan kepada saya bahwa saya sedang berada di desa. Aturan desa makam hilang. Ini bukan urusan Anda sebagai orang luar. Ngomong-ngomong, apakah Anda ingat semalam, dua orang yang terhalang dari pusat acara? Mereka berdua beradu argumen di bawah pohon akasia. Orang yang bernama Lin Feng sudah mati. Wang Qiang itu sekarang tergantung di pohon. Saya rasa ini tidak akan bertahan lama. Mendengar wanita paruh baya itu mengatakan bahwa Lin Feng sudah mati, saya lebih dari sekadar cemas. Tidak ada kata lagi. Dia berlari menuju pintu gerbang. Tetapi setelah beberapa langkah, dia dihentikan oleh seorang wanita paruh baya lainnya. Wanita paruh baya itu bertanya dengan ringan mengapa saya pergi. Saya bergegas kembali kepadanya dan mengatakan bahwa saya tidak sarapan. Kenapa kau menghentikanku? Apakah mungkin saya membicarakan hal ini? Berhenti dengan sengaja, memalingkan kepalanya untuk menatapnya. Jika dia terus menghentikan saya yakin saya akan mengatakan ada yang salah dengan makanannya. Seorang wanita paruh baya yang bertanggung jawab. Setelah tampaknya mendengar apa yang saya katakan, dia melambaikan tangannya. Dia tidak lapar, jadi jangan dipaksakan. Dan dia tidak menanganinya tadi malam. Tidak perlu memaksanya untuk sarapan. Memastikan tidak ada yang menghalangi. Saya bergegas keluar dari pusat perbelanjaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, segera setelah saya meninggalkan rumah, saya bisa melihat dari kejauhan pohon akasia besar di tepi jalan batu, menggantung seorang pria. Anda dapat mengetahuinya setelah beberapa langkah. Pria itu adalah Wang Qiang. Ketika saya sampai di pohon akasia, aku bertanya dengan dingin, apakah kau membunuh Lin Feng? Namun, Wang Qiang mendengus dingin. Ia tidak membalas kata-kata saya. Melihat bahwa saya mengambil sebuah batu di tanah dan akan melemparkannya ke arahnya. Saat itulah Wang Qiang terbata-bata mengucapkan kata-katanya. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Padahal dia sendiri sudah setengah mati. Tapi dia adalah pria yang tangguh. Seorang pria yang sekarat. Saya tidak memikirkan hal itu. Menemukan Lin Feng adalah hal yang paling penting. Jadi saya berbalik dan berlari menuju rumah Ruyan. Tapi saya sudah setengah jalan. Sebuah suara yang tidak asing tiba-tiba memanggil saya. Saya menoleh. Meng Yun yang menghentikan saya. Dia menghampiri saya dan menggandeng tangan saya dan akan berjalan ke rumahnya. Saya menjabat tangannya. Jelaskan kepadanya bahwa seorang teman saya tampaknya telah terbunuh. Aku akan menemukannya. Namun, Meng Yun berkata dengan serius, teman Anda telah dimakamkan di sebidang tanah kosong di dekat gerbang desa. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Akulah yang tidur denganmu tadi malam. Saya mengambil dua hal lain dari Anda. Ikutlah denganku jika kau mau. Dia berbalik dan berjalan pergi. Sepertinya saya yakin bahwa saya akan mengikuti mereka. Tapi saya tidak melakukannya. Sekarang kita tahu Leontin Giok dan Belati ada bersamanya. Kalau begitu saya akan mengkonfirmasi berita kematian Lin Feng terlebih dahulu. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia melihatnya dengan matanya sendiri, aku tidak melihat tubuh Lin Feng. Aku masih tidak akan mati. Bahkan jika dia meninggal, saya akan membantunya mendapatkan pemakaman yang layak. Lagi pula, dia tidak memiliki satu teman pun di sini. Bahkan Liu Ruyu yang membawanya ke sini dan tidak menunjukkan kepedulian padanya. Tidak sama sekali. Desa ini aneh. Ini sangat aneh sehingga saya tidak ingin mempercayai siapapun lagi. Saya berteriak pada Munyun yang sudah pergi. Saya akan menyusul Anda nanti. Kemudian saya berlari menuju rumah Ruyan. Lin Feng dibawa kembali oleh saudara perempuan Liu Ruyan, Liu Ruyu. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak mungkin Ryu tidak tahu. Namun, saat saya tiba di dekat rumah Ruyan Liu, sebaliknya, mereka mendengar suara tawa dari rumah mereka. Suara-suara itu jelas merupakan tiga bersaudara Willow yang sedang berbicara. Sekarang Lin Feng sudah mati. Mengapa mereka masih berbicara dengan begitu gembira? Pada titik ini saya perlahan-lahan mendekati rumah, berniat untuk menguping konten mereka. Tapi saya tidak sengaja menginjak batu yang memancarkan. Suara bising itu langsung menyadarkan mereka. Ruo Sueliu langsung melihat saya. Dia terbatuk-batuk ringan. Wajahnya langsung menjadi serius. Yang lain menyimpan senyum mereka. Kelihatannya kau sedang bermuram durja. Ini adalah kebalikan dari apa yang baru saja terjadi. Saya akan berpura-pura tidak melihat mereka tertawa dan bercanda. Lurus ke arah mereka. Lalu tanyakan pada Liu Ruyan, apakah Lin Feng benar-benar dibunuh oleh Wang Qiang? Tapi Liu Ruyan tidak berbohong. Lihat saja saya dengan dendam. Sepertinya dia marah padaku karena tidak melihat
melindunginya tadi malam. Di sisi lain, Liu Rusui menghela napas dalam ratapan, mengatakan bahwa dia memang dibunuh oleh Wang Qiang, 3 saudari biru yang bertanggung jawab. Jenazahnya sudah dikuburkan di tanah kosong di pintu masuk desa. Meskipun saya masih mendengar berita kematian Lin Feng, tetapi saya ingin mengonfirmasikannya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak, saya benar-benar merasa tidak nyaman. Jadi saya mengabaikan emosi Ruyan Liu. Tengoklah ke belakang dan bersiaplah untuk menuruni bukit. Tapi Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Kemarahan di wajahnya menghilang. Alih-alih terlihat sangat gugup, dia membawa sebuah kantong plastik merah sambil berjalan ke arah saya. Sambil menelepon saya akan menemani Anda menemui Lin Feng. Saya sudah menyiapkan segalanya untuk upacara tersebut. Lihatlah, dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi saya tidak menolak tawarannya. Lagi pula, saya tidak benar-benar tahu. Saya sudah berjalan cukup lama. Jadi kami pergi ke gurun. Ada sebuah bukit kecil tidak jauh dari sini yang baru saja ditimbun. Tanahnya masih baru. Saya diliputi kemarahan. Desa kuburan massal ini benar-benar bukan desa yang baik. Ini adalah masalah besar karena ada yang meninggal. Dia tidak hanya tidak menelepon polisi, sebaliknya mereka dikubur di sini untuk menambahkan penghinaan pada cedera. Bahkan tidak ada nisan sederhana di sini. Bahkan jika itu adalah pohon batu di sini, hal ini juga akan memberitahu orang-orang bahwa ada seseorang di sini yang sudah lama meninggal. Untuk menguji dugaan dalam pikiran saya mengabaikan halangan Ruyan Liu mulai menggali kuburan Lin Feng. Namun, yang membuat saya kecewa, saya sedang menggali dan saya merasa seperti sedang menyentuh tubuh dan orang yang terungkap di dalamnya memang Lin Feng. Setelah mengonfirmasi bahwa itu adalah Lin Feng, saya duduk di lantai dalam keadaan berantakan. Melihat wajahnya yang sudah kehilangan sebagian besar warnanya. Entah bagaimana, saya merasa sedih di dalam hati. Tiba-tiba, saya merasa seperti berada di desa ini. Saya satu-satunya yang tersisa. Semua orang telah menjadi asing, termasuk Ruyan Liu di sebelah saya. Saat aku merenungkan, tapi suara Lei Hao tiba-tiba terdengar. Jika bukan karena kemalasan saya ingin menggalinya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Setelah mengatakan bahwa dia meludahi kuburan Lin Feng, kemarahan saya terasa seperti meluap-luap sekarang. Tapi saya punya akal sehat. Lagi pula, saya tidak bersenjata. Tidak ada tandingan untuknya. Jadi setelah memuntahkan banyak sampah di Lei Hao, dia berbalik dan pergi. Aku akan pergi mencari Meng Yun. Saya pasti akan mendapatkan Belati dan Liontin Giok itu kembali. Kemudian kita akan memberinya pelajaran di atas ring pada siang hari untuk meminta maaf kepada Lin Feng. Pada saat ini, Ruyan Liu juga dengan cepat mengikuti. Dia meminta maaf kepada saya dengan sedikit agresif. Saya terpaksa berada di pusat kegiatan pagi ini. Jika saya tidak bekerja sama dengannya, Anda dapat menemui suster biru yang bertanggung jawab. Aku akan terbunuh. Aku dengar kau tidak makan pagi ini. Pergilah ke pusat aktivitas dan makanlah lebih banyak. Saya akan berada di sini pada siang hari untuk menyemangati Anda. Aku tersenyum melihat Liu Ruyan bahkan lebih tidak bisa berkata-kata menggelengkan kepalanya sebelumnya, dan dia telah berusaha hamil untuk membantu saya, dan dia tampaknya tidak memiliki rasa gugup sekarang, hanya mengatakan untuk menyemangati saya. Saya akan berjuang untuk hidup saya. Tidak ada gunanya bersorak-sorai, tetapi agar tidak menimbulkan kecurigaannya, saya tetap menyetujui apa yang dikatakannya. Berpura-puralah pergi ke pusat aktivitas. Bahkan, dia berlari menuju rumah Meng Yun. Namun, saat saya tiba di rumah Meng Yun, tidak ada jawaban dari ketukan di pintu ketika saya mengetuknya beberapa kali. Saya pikir dia mungkin akan keluar. Saya akan pergi dari long memory. Namun, sebuah suara pelan terdengar dari dalam ruangan. Masuklah dan biarkan pintu tidak terkunci. Jika saya tidak memasang palang pintu, atau mungkin saya akan pergi lebih awal. Itu adalah suara yang tidak bisa saya dengar. Hal itu menghanyutkan saya. Dorong pintu dan masuklah. Suara ini terdengar seperti suara pria dan sangat tua. Jelas bukan sesuatu yang pernah saya lihat sebelumnya. Orang-orang asing itu, saya pikir dia berasal dari desa yang sama. Pintu pun terdorong terbuka. Seorang pria tua berambut perak duduk di meja dengan senyum di wajahnya, dan belati dan pisau buah saya sedang dalam perjalanan. Dengan sopan saya bertanya kepada orang tua itu tentang orang tua itu. Saya datang untuk mengambil barang-barang saya kembali dari Meng Yun. Apa dia ada di rumah? Pria tua berambut perak itu tersenyum. Saya tahu untuk apa Anda datang menemui Meng Yun, dan Meng Yun pergi menemuimu, bahkan mengambil Liontin Giok dan belati Anda. Saya adalah orang yang kehilangan akal sehat. Saya ingin bertanya siapa yang memberikan Liontin Giok ini. Melihat pria tua itu bertanya tentang Liontin Giok, saya memiliki beberapa keraguan dalam pikiran saya, tapi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Liontin Giok ini adalah milik saudara perempuan saya. Dia pergi dan meninggalkannya di rumah. Saya akan menahannya sebentar. Pada titik ini, orang tua itu terus bertanya kepada saya, apa
apakah Anda masih memiliki sesuatu yang diberikan oleh saudara perempuan Anda? Aku mengerutkan kening. Itu adalah pertanyaan yang tidak ingin saya jawab. Ini bersifat pribadi. Kami bertemu untuk pertama kalinya. Jika dia tidak memiliki liontin giok, saya bahkan tidak akan memberitahu Anda dari mana liontin giok itu berasal. Kakak perempuan saya memberi saya liontin gigi anjing yang lain. Saya tidak akan memberitahunya. Orang tua itu sepertinya bisa membaca pikiran saya. Dia tersenyum. Ini berarti Anda tidak perlu gugup. Saya tidak akan mengambil apapun dari Anda. Saya pikir Anda tidak seperti penduduk desa lainnya. Itu karena apa yang diberikan kakakmu yang menyelamatkan. Dan liontin giok ini tidak melakukan hal itu. Itu sebabnya saya curiga. Seharusnya ada sesuatu yang lain pada diri Anda. Segera setelah orang tua itu selesai berbicara, aku punya waktu sejenak. Bu, apa maksudnya? Apakah liontin gigi anjing itu menyelamatkan saya? Orang tua itu melihat wajah saya yang kebingungan. Dia hanya akan mengatakannya. Ambil dua ini kembali. Hari ini adalah festival pertengahan Yuan. Apakah Anda berhasil melewati hari itu atau tidak? Itu terserah Anda. Dia mengatakan ini. Saya bahkan lebih bingung lagi. Tanyakan pada orang tua itu. Saya ingin tahu mengapa desa ini. Tapi saya belum menyelesaikan kalimat saya. Orang tua itu baru saja menyela saya. Sesuatu tentang desa ini. Saya tidak bisa berkata banyak. Saya dengar Anda akan naik ring pada siang hari. Jika lawan Anda lebih baik dari Anda, mengandalkan belati tidak akan membantu. Jika belati telah diambil, Anda hanya akan mati lebih cepat. Botol hijau yang diberikan Meng Yun terakhir kali, Anda dapat menggunakannya untuk melawannya. Orang-orang itu diracuni. Ini adalah pemicu racun langsung, membuat orang menjadi sangat tidak responsif. Dia tidak akan bisa mengalahkan Anda. Saya bangkit dari kursi saya. Ada apa dengan semua keracunan manusia? Itulah yang dikatakan oleh pria tua itu. Apakah aku tidak diracuni? Lihat wajahku. Hal ini membuat wajah pria tua itu menjadi berat saat dia menjelaskan. Ternyata di dalam otak para pria ini ada banyak parasit di sana. Parasit ini disimpan di dalam air. Setelah mabuk, mereka dengan hati-hati memotong saraf kranial agar tuan rumah yang malang tidak menyadarinya. Jika Anda tidak membasmi parasit tepat waktu, mereka tidak akan bertahan lebih dari 4 hari. Segera setelah orang tua itu selesai berbicara dan wajah saya menjadi pucat, saya langsung teringat pada Ruyan Liu. Jorok di kamar tidur, bukan? Dan bar air di dalam pusat aktivitas. Oh, sial, saya juga meminum air itu. Tetapi orang tua itu melihat ekspresi panik saya. Tapi itu adalah sebuah senyuman. Jangan khawatir, Anda telah didetoksifikasi karena Anda tidak berinteraksi dengan siapapun tadi malam. Lembah ini dibuat sesuai dengan karakteristik desa kuburan yang berantakan. Jadi, perlu komunikasi yang konstan untuk diaktifkan. Jika 12 jam tanpa Mizutani, dia akan mati dengan sendirinya. Ketika saya mendengarnya, saya bertanya kepada orang tua itu, apa rahasia desa ini? Bagaimana cara menjinakkannya? Tetapi orang tua itu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya baru saja diperingatkan tentang 3 hal. Pertama, benda lain yang diberikan kakak Anda selama Anda membawanya bersama Anda. Bahkan jika Anda minum air dengan air lembah dan untuk berkomunikasi dengan para wanita di desa, ini tidak berbahaya. Saat Anda berada di atas ring dengan seseorang di siang hari, jangan pernah membunuh satu sama lain. Ketiga, jangan mencoba melarikan diri. Jika Anda melarikan diri, tidak ada jalan keluar untuk Anda. Saya belum bisa menceritakan sisanya. Jika aku bilang begitu, saya juga akan berada dalam bahaya. Tetapi jika setelah ritual malam ini, jika Anda masih hidup, kembalilah padaku. Sekarang ambil barang-barang Anda dan pergilah. Melihat pembicaraan langsung dari orang tua itu, dan saya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Tapi kata-katanya, itu membuat saya merasakan krisis yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya tahu desa ini bukanlah tempat yang sederhana, tapi saya tidak menyadari bahwa itu seburuk ini. Saya memberi hormat dengan hormat, mengumpulkan barang-barangnya dan berbalik untuk keluar dari ruangan. Setelah keluar dari rumah orang tua itu, untuk sesaat saya seperti kesurupan. Begitu banyak yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Kematian Lin Feng, berbagai masalah di desa kuburan yang berantakan, dan bagaimana saya akan keluar dari festival. Dan saya bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang. Saya benar-benar tidak ingin kembali ke rumah Ruyan. 2 jam lagi, saya akan masuk ke dalam ring bersama Lei Ho untuk menyelesaikan dendam. Sementara saya berada dalam keadaan linglung. Semua perempuan di desa melewati rumah sang pemimpin. Di antara mereka adalah Ruyan Liu. Tapi saya tidak bisa menemukan Meng Yun. Saat itulah Ruyan menemukan saya. Kemudian dia menyuruh saya untuk pulang dan beristirahat. Dalam 1 jam kita akan melawan Lei Hao. Aku mengerutkan kening. Saya masih berjalan menuju Ruyan Liu. Pria tua itu bercerita banyak tentang desa ini. Cara kerja batin seorang anak dapat. Tapi saya tidak bisa terlalu terbuka dan resisten sekarang. Kita hanya perlu berpura-pura tidak tahu. Ketika kita sampai di rumah, saya bertanya kepada Ruyan Liu secara tidak langsung. Seluruh desa Anda keluar. Kenapa kau tidak melihat Meng Yun? Tapi Liu Ruyan mencibir. Dia tidak mengikuti aturan dari pusat. Tidak ada komunikasi dengan Anda. Sang induk semang telah menyadarinya dan tinggalkan
dia di rumah untuk menyelidiki. Jika sudah dikonfirmasi, maka dia layak mendapatkan pukulan yang bagus. Nada suara Ruyan Liu semakin dingin dan dingin. Sepertinya dia ingin Meng Yun mengalami saat-saat yang buruk. Dengarkan nadanya. Dalam hati saya telah berubah dari ketidakpedulian menjadi kebencian. Gambar lama Ruyan Liu. Hal ini benar-benar di luar nalar saya. Saya buru-buru menjelaskan bahwa Meng Yun dan saya memiliki pertukaran yang baik kemarin. Tapi Liu Ruyan tidak mempercayainya. Mengapa Anda tidak memiliki lingkaran hitam di bawah mata Anda? Sepertinya dia sedang bersemangat. Saya langsung memotongnya. Setelah malam pertamaku bersamamu, Anda masih bersemangat, bukan? Apakah normal memiliki lingkaran hitam di bawah mata Anda? Ruyan mungkin menyadari bahwa ia berbicara terlalu banyak. Anda akan segera masuk ke dalam ring. Apakah Anda perlu menghidrasi? Setelah itu, saya mengambil setengah gayung air dan memberikannya kepada saya, agar tidak mengungkapkan apapun. Saya meminumnya dalam satu tegukan tanpa upacara. Lagi pula, orang tua itu berkata, saya memakai leontin gigi anjing. Minum dan berkomunikasi tidak akan menjadi masalah. Jika saya tidak salah, dia akan menuntun saya ke tempat tidur selanjutnya. Sudah kubilang, semuanya terjadi sebagaimana mestinya. Dia menyuruh saya berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Menyegarkan. Saya tidak tahu apa itu. Setelah meminum air tersebut, ada dorongan yang tak terkendali di dalam diri saya. Tetapi Ruyan bersikeras agar saya melepas leontin gigi anjing itu. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bekerja sama dengan saya. Tepat ketika saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, tiba-tiba pintu ditendang masuk. Lei Hao sangat marah. Kalian semua akan segera mati. Saya masih ingin bersenang-senang. Tidakkah Anda tahu bahwa dia sudah menjadi milik saya? Ketika dia selesai berbicara, dia bahkan langsung menjemput Ruyan Liu. Saya pikir Ruyan akan menolak. Namun, ia tidak hanya tidak menolak. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di lehernya. Pada saat ini saya dengan dingin menatap Ruyan Liu. Tersenyum Ruyan. Saya pikir Anda mengatakan Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di siang hari. Kenapa kau tidak melawan? Tapi Liu Ruyan berkata dengan samar bahwa karena kamu tidak berguna. Lalu bagaimana mungkin saya menolak ajakan orang lain? Itu berarti dia benar-benar menghancurkan saya. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Bisa dibayangkan apa yang terjadi setelah itu. Saya buru-buru mengambil tas ransel saya yang tergeletak di lantai. Dia berbalik dan menuju pintu. Aku akan menyelamatkan Meng Yun. Bagaimanapun juga, dia dihukum karena saya. Namun, ketika saya tiba di rumah sang ibu, Meng Yun sudah babak belur dan memar, berbaring di tanah, meratap kesakitan. Saya buru-buru naik dan menjelaskan bahwa saya di sini untuk menemui Meng Yun. Kami bersenang-senang tadi malam. Perhatiannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya akan bertanding hari ini di siang hari. Saya tidak tahu apakah saya akan hidup atau mati. Saya ingin dia berbicara dengan saya. Dan sang kepala keluarga, Dabinger, mengatakan bahwa ia adalah anak yang penuh cinta. Saya sangat senang untuk Meng Yun karena kau sangat menyukai Meng Yun. Kalau begitu saya akan meminjamkan tempat saya. Saya tahu persis apa yang dia maksud. Ini semua tentang melihat adalah percaya. Tidak ada cara untuk keluar dari situ. Saya tidak ingin Meng Yun menderita lagi. Dia harus menyeret Meng Yun ke dalam ruangan. Meng Yun tersenyum pahit. Saya sendiri tidak masalah dengan pemukulan. Sekarang Anda sudah berada di sini. Keadaan menjadi lebih buruk lagi. Mereka akan yakin saat melihat Anda baik-baik saja. Kami tidak berkomunikasi. Dan sekarang kau akan meminta matriark untuk meninggalkanku sendiri. Anda hanya dapat menghapus apa yang ada pada Anda. Setelah tubuh Anda terkikis oleh Yin Qi, dibutuhkan seorang patriark untuk membuatnya berhasil. Saya tidak ingin diganggu dengan saya. Mendengarkan Meng Yun, saya tidak ragu-ragu sedikit pun. Sambil mengulurkan tangan, ia hendak melepaskan leontin gigi taring itu. Bagaimanapun juga, dia pernah menyelamatkan hidup saya. Namun, Meng Yun menolak saya. Meskipun tinggal di desa ini, saya belum pernah berinteraksi dengan pria manapun. Saya menghargai saya, atau biarkan saya dipukuli lagi. Saat itulah sebuah pemikiran muncul di benak saya. Setelah 10 menit atau lebih, aku mengumpat ke arah pintu dan berkata kepada Ice Matriarch, apa kau di luar sana? Wanita jalan ini sangat tidak patuh hari ini. Pintu terbuka saat saya berteriak. Big Ice datang dengan senyuman di wajahnya. Tersenyumlah dan tanyakan apa yang salah. Apa kau melayaniku dengan buruk? Saya mengangguk-angguk dibandingkan tadi malam. Dia sangat buruk. Aku juga sekarat. Saya tidak ingin yang terakhir ini menjadi sia-sia. Katakan saja padanya untuk pergi. Saya merasa kesal ketika melihatnya. Big Binger juga memelototi Meng Yun dengan kejam. Tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar. Memiliki efek mengurutkan. Anda keluar dari sini. Saya datang untuk menemani Anda. Meng Yun menundukkan kepalanya. Saya pikir Anda mengerti maksud saya. Dia keluar dengan terburu-buru. Alasan saya berani melakukan ini, itu karena saya sudah tahu rahasia desa ini. Dalam adat istiadat desa mereka, Anda tidak bisa meminta hal seperti ini. Bahkan seorang tentara pun tidak akan menolak pisau. Saya tahu hal ini tidak baik bagi kami para pria, tapi itu bagus untuk mereka. Namun, tidak ada jalan keluar sekarang untuk membantu Meng Yun. Itu saja. Setelah Meng Yun keluar, prajurit akan membawa satu gayung
minum air dalam waktu singkat. Jangan marah, Pak. Mari kita minum dulu. Namun, saat ia hendak berkomunikasi dengan saya, wanita paruh baya yang berjaga di luar mengirimkan kabar kepada kapten. Ada seorang pria bernama Louis Ho yang ingin bertemu dengannya. Katanya Anda hanya bisa menjadi miliknya, dan bahwa Shen Wang memiliki kecocokan dengannya. Ini akan segera dimulai. Saya tidak bisa menghentikannya. Dia berjanji akan datang dan melapor. Dengar itu, saat itulah saya melepaskannya. Dalam peregangan, saya meminta Meng Yun untuk menyampaikan pesan ini kepada Lei Hao. Louis Ho sudah lama mengidam-idamkan Big Eyes dan kebencian yang besar untuk saya. Dia memiliki sifat pemarah. Pasti Anda kesal dengan pertukaran saya dengan Big Eyes. Dia datang ke sini. Itu menyelamatkan hidup saya. Melihat hal ini, orang tidak dapat menahannya. Big Eyes tidak mendorongnya lebih jauh lagi. Lagi pula, aturan untuk membuka cincin tepat waktu. Tidak ada seorang pun di desa ini yang boleh membangkang. Dan saya tidak berani menunda sedetik pun lebih lama. Ini adalah liburan singkat. Pergilah ke atas ring. Sudah waktunya untuk duel. 20 hingga 30 orang berdiri dengan jarak yang jarang di atas ring. Orang-orang ini tahu bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Satu persatu dengan penuh minat. Tetapi tidak ada tanda-tanda dari ketiga saudara perempuan Liu. Ruyan benar-benar tidak mengambil hati masalah ini. Pada saat ini saya sudah mengetahui semuanya. Kematian saya bukan apa-apa baginya. Lei Ho mungkin sedikit lelah setelah beraktivitas. Saya sedikit terengah-engah saat berjalan menuju ring. Tapi dia masih sangat sombong dan mengatakan ingin membunuh saya. Namun, saya tidak berbicara tentang seni bela diri. Secara langsung saat ia membual di atas panggung, dia dengan cepat menghampirinya dan menampar wajahnya. Lei Hao berbelok dengan sengit, menatap saya dengan wajah merah. Saya hanya ingin tertawa melihat ekspresi kekesalan itu. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Gerakan melambat seketika. Saya sangat gembira. Saya tahu cairan hijau itulah yang bekerja. Saya tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dengan cepat bergegas ke sisi Lei Ho, mengepalkan. Sebuah pukulan mendarat di kepala Lei Ho. Dari mata Lei Hao, saya melihat dia berusaha bersembunyi. Tapi dia terlalu lambat. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di dalam kepalanya, Anda seharusnya sudah memikirkan puluhan cara untuk membunuhku. Tapi sekarang saya tidak bisa menggunakannya sama sekali. Jadi saya meninju dan meninju dan meninju. Ditambah lagi, dia sudah sangat lemah. Tinggal 2 menit lagi. Lei Hao yang tepat berada di tengah-tengah hujan pukulan saya. Dia jatuh. Pemandangan itu membuat orang-orang di sana bernapas lega. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam ring ini. Saya bahkan tidak memikirkan hal itu. Semua akan berjalan dengan sangat baik. Sampai Lei Hao tidak menolak sama sekali. Aku berhenti. Saya membencinya jauh lebih sedikit daripada membencinya. Sampai-sampai saya ingin memukulnya sampai mati. Dan kakek Meng Yun juga berkata, saya tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Saya tidak tahu mengapa. Setelah Lei Hao mengalami kekalahan, saya melangkah keluar dari ring. Tapi saya tidak menikmati sorak-sorai penonton. Sebaliknya, dia berjalan menuju makam Lin Feng. Saya akhirnya bisa menghirup udara segar untuk Lin Feng dan saya sendiri. Selagi masih ada waktu, saya akan memberikan Lin Feng sebuah batu untuk kuburannya. Meskipun saya tidak mampu memasang nisan di makamnya sekarang. Mungkin setelah malam ini, lusinan orang itu dan bahkan saya, besok semuanya akan berubah menjadi gundukan di sini. Dan orang-orang di luar, kita bahkan tidak akan tahu siapa yang ada di dalam gundukan ini. Tetapi setelah setengah hari bekerja, sebuah suara yang tidak asing datang dari belakang saya. Meng Yun tersenyum dan berkata, izinkan saya membantu Anda. Saya segera berterima kasih kepadanya. Tapi kemudian saya mengajukan pertanyaan yang tidak pernah saya pahami. Begitu banyak orang yang datang dan pergi. Mengapa Meng Yun dan kakeknya harus menyelamatkan saya? Pada saat itu, Meng Yun menoleh dan menatapku dengan serius. Saya ingin keluar dari sini, tapi saya tidak memilikinya. Akan sangat menyenangkan untuk berbicara dengan seseorang seperti Anda. Kerjasama dari orang-orang yang tidak kehilangan akal sehat. Begitulah cara saya keluar. Saya tidak memahaminya. Apakah begitu sulit untuk keluar dari sini? Kakekmu berkata untuk tidak mencoba melarikan diri. Apa yang terjadi jika Anda mencoba melarikan diri? Meng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ini adalah cerita yang panjang. Dan saya tidak bisa menceritakannya sekarang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti ketika Anda pergi ke tempat saya. Setelah membantu Lin Feng dengan kuburannya, kita keluar dari sini. Bersama-sama kami berjalan menuju rumahnya. Keluarga Meng Yun hanya terdiri dari dia dan kakeknya. Dan menurutnya, kakeknya tidak pernah keluar rumah. De facto, saya belum pernah melihat pria dari desa ini. Begitu
begitu masuk ke dalam rumah Meng Yun. Kakek Meng Yun menatap saya dan tersenyum. Selamat, Anda berhasil menghindari peluru. Keluarkan belati Anda sejenak. Aku punya sesuatu untukmu. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia kemudian mengatur agar Meng Yun kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Saya tidak terlalu memikirkannya. Ambil belati dari ikat pinggang Anda dan serahkan kepadanya. Saat ini, kakek Meng Yun tiba-tiba mengubah ekspresinya menjadi sangat serius. Lihatlah anakku, kau percaya padaku? Jika Anda mempercayainya, Anda akan meletakkan tangan kiri Anda di atas meja dengan telapak tangan terentang. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Saya tidak tahu apa yang dia maksudkan dengan itu, dan dia memegang belati di tangannya. Itu membuat saya sedikit takut untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi saya buru-buru bertanya kepada orang tuanya, bolehkah saya bertanya mengapa? Namun, ia terlihat serius di wajahnya. Tataplah saya dan jangan ucapkan sepatah kata pun. Saya sudah menetapkan hati saya untuk itu. Telapak tangan terbuka ditampar langsung di atas meja. Dia menyelamatkan hidup saya. Jika dia ingin menyakitiku, kalau begitu mereka tidak akan menyelamatkan saya. Namun, yang tidak saya duga adalah kakek Meng Yun memegang belati. Tiba-tiba, dia menebas telapak tangan saya, memotong kelingkingku sampai putus.